Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kamu udah kerja keras banget, tapi hasilnya tuh nggak sebanding? Atau kamu ngeliat orang lain yang mungkin biasa-biasa aja, tapi kok jalannya selalu kebuka? Kok banyak orang yang suka bantu dia? Kok rezekinya ngalir gitu aja? Dulu aku mikir mungkin jawabannya ya emang dia lebih beruntung aja. Atau dia kan punya koneksi. Tapi lama-lama aku sadar, bukan cuma soal usaha, tapi soal frekuensi. Frekuensi itu adalah bahasa energi. Dan energi itu bukan hal mistis. Bukan cuma buat orang spiritual, tapi sebuah ilmu yang dasarnya jelas. Einstein bahkan bilang, everything is energy. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. Setiap benda punya getaran. Tubuh kita punya getaran. Otak kita menghasilkan gelombang frekuensi. Emosi kita punya gelombang sendiri. Jadi waktu kita bilang naikin frekuensi, itu bukan kalimat Instagram estetik. Itu literally soal ganti getaran energi kamu. Sekarang bayangin radio ya. Kalau kamu lagi nyetel radio di 89,1 FM misalnya, kamu cuma akan dapat siaran yang ada di frekuensi itu. Kamu nggak bisa maksa dengerin 101,5 FM kalau frekuensinya masih di 89,1 FM. Nggak nyambung. Hidup juga gitu. Kalau kamu lagi di frekuensi takut, kamu nggak akan bisa nerima sinyal dari dunia yang penuh cinta. Kamu nggak bisa vibrate di rasa aman kalau kamu masih hidup dalam mode bertahan. Dan lucunya, kebanyakan dari kita hidup bertahun-tahun di satu frekuensi tanpa sadar. Kita pikir hidup kita ya gitu-gitu aja karena faktor luar. Padahal kita yang stuck di dalam frekuensi yang lama. Contohnya, kamu pengen relasi yang sehat, tapi kamu masih vibrate di luka penolakan masa kecil. Kamu pengen uang mudah datang ke kamu, tapi kamu hidup di frekuensi kerja keras sama dengan baru layak. Kamu pengen ketenangan, tapi kamu terbiasa vibrate di overthinking, overgiving, sama rasa bersalah. Soalnya apa? Karena tubuh kamu, pikiran kamu, hati kamu udah terbiasa di frekuensi itu. Jadi walau kamu bilang, aku mau berubah, realitasnya masih nyetel di saluran yang lama. Sekarang pertanyaannya, frekuensimu sekarang lagi nyetel kemana? Jangan buru-buru jawab, rasain dulu, coba jujur ke diri sendiri. Apa perasaanmu yang dominan minggu ini? Waktu bangun pagi, kamu ngerasa lega atau tegang? Waktu sendirian, kamu ngerasa utuh atau kosong? Itu semua adalah indikator frekuensi. Dan yang menarik, frekuensi itu bisa berubah. Bukan dalam semalam, tapi dengan kesadaran. Dengan kamu sadar kamu ada di 89,1 FM, kamu punya kuasa buat putar knob-nya. Dan hari ini aku mau temenin kamu, kita putar bareng. Dari ketakutan ke keberanian. Dari marah ke pengampunan. Dari kekurangan ke rasa syukur. Dari identitas lama ke kamu yang baru. Sebelum lanjut, coba deh tulis di kolom komentar satu kata yang mewakili frekuensi yang kamu pilih mulai dari hari ini. Nggak perlu panjang, satu kata aja. Misalnya cinta, tenang, aman, atau cukup. Tulis itu buat kamu sendiri. Buat deklarasi kecil tapi powerful. Karena nanti kita akan bahas bareng kenapa kamu sering banget balik ke frekuensi lama. Gimana biar kamu nggak cuma naik sebentar, lalu jatuh lagi. Dan gimana caranya kamu bisa hidup stabil di frekuensi baru. Di segmen selanjutnya, aku akan bahas kenapa kita sering nyangkut di frekuensi rendah, padahal kita tahu caranya naik. Dan kenapa kadang tubuh kita sendiri ngerasa gak aman kalau energinya mulai berubah. Di segmen sebelumnya, kita udah bahas kalau semuanya itu adalah energi dan emosi sama dengan frekuensi. Dan frekuensi menentukan realitas. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau udah tahu begitu, kenapa kita masih sering nyangkut di frekuensi rendah? Kenapa kita masih sering marah tanpa kontrol, takut tanpa alasan yang jelas, susah tidur, overthinking, ngerasa capek padahal nggak ngapa-ngapain? Jawabannya mungkin nggak sesederhana karena kamu kurang bersyukur atau kamu harus lebih positif. Karena buat banyak dari kita,
Frekuensi rendah itu justru familiar. Kita terbiasa hidup di frekuensi rendah. Gini maksudku, kalau kamu dari kecil hidup dalam rumah yang penuh teriakan, kamu akan terbiasa dengan energi stres. Kalau kamu tumbuh dalam lingkungan yang selalu bilang, hati-hati ya, jangan salah, gak boleh gagal ya, maka tubuh kamu terbiasa di frekuensi takut. Kamu jadi selalu waspada, selalu ngecek, selalu over prepare. Kamu belajar untuk bertahan, bukan untuk menikmati. Dan karena itu udah kamu rasain sejak kecil, tubuh kamu nganggap itu normal. Ini bukan salah kamu, ini kerjanya bawah sadar. Otak kita punya bagian yang namanya amigdala, pusat deteksi bahaya. Dia nggak tahu kamu lagi trauma beneran atau cuma kebayang masa lalu. Dia nggak tahu kamu mau healing atau enggak. Dia cuma taunya ini familiar. Oke, kita tetap di sini ya. Jadi walaupun kamu bilang di kepala, aku mau bahagia, tapi tubuh kamu bilang bahagia tuh nggak aman. Maka kamu tuh akan sabotase kebahagiaan kamu sendiri. Contohnya ya, kamu dapat uang banyak, tapi kamu langsung nyari cara buat keluarin semuanya. Atau kamu dapat pasangan yang baik, tapi kamu nggak bisa percaya. Kamu tungguin deh kesalahan dia. Atau kamu dapat waktu luang, tapi malah ngerasa bersalah karena kamu nggak produktif. Semuanya itu adalah tanda bahwa tubuh kamu, energi kamu, belum biasa dengan frekuensi yang lebih tinggi. Frekuensi rendah tuh sama dengan survival mode. Dan banyak dari kita hidup di mode ini selama bertahun-tahun. Kita bangun pagi langsung stres. Gadget belum disentuh, tapi otak udah ngecek. Hari ini aman gak ya? Ada yang salah gak ya? Aku bakal dikritik gak ya? Kita jalan ke tempat kerja sambil mikir, gimana biar aku gak salah? Gimana biar semua orang puas? Kita tidur pun masih mikir, besok aku harus lebih baik. Gak boleh ngecewain siapa-siapa. Dan energi kita jadi habis hanya untuk bertahan. Tapi bertahan tuh beda loh dengan hidup. Frekuensi bertahan sama dengan takut gagal, takut ditinggal, takut ditolak. Frekuensi hidup sama dengan percaya, terbuka, siap menerima, dan bisa bersyukur. Jadi kalau kamu bertanya, kenapa ya aku susah naik frekuensi? Mungkin jawabannya adalah karena kamu masih trauma dengan kedamaian. Karena kamu pernah seneng lalu dihancurkan. Atau kamu pernah tenang terus dikhianatin. Mungkin kamu pernah percaya lalu ditinggalkan. Dan sejak itu kamu percaya kalau aku damai, aku lengah. Dan kalau aku lengah, aku bakal sakit. Aku pernah di titik itu. Waktu semua di kehidupan aku lancar, bagus, bisnisnya lancar, keluarga baik-baik aja, tiba-tiba aku malah ngerasa gelisah. Bukannya bersyukur, aku malah panik. Ini jangan-jangan tenang sebelum badai ya. Aku jangan terlalu happy deh, nanti aku jatuh. Dan ternyata itu bukan pertanda buruk. Itu adalah pola lama. Tubuh aku belum terbiasa hidup di frekuensi aman. Dan sejak aku mulai sadar, aku belajar satu hal. Kita harus ngajarin tubuh kita pelan-pelan bahwa frekuensi tinggi itu aman. Coba sekarang kamu refleksi. Apa emosi dominan yang kamu rasain minggu ini? Kapan terakhir kali kamu ngerasa tenang? Dan benar-benar percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja? Di mana dalam hidup kamu masih hidup untuk bertahan, bukan buat berkembang. Kalau kamu udah tahu penyebabnya, gimana cara naik dari frekuensi itu, dan tetap stabil di frekuensi tinggi, di segmen selanjutnya, kita akan bahas. Kalau kita udah tahu penyebabnya, gimana caranya naik dari frekuensi itu, dan tetap stabil di frekuensi tinggi tanpa jatuh lagi. Karena healing bukan soal momen, tapi soal stabilitas energi. Dan kamu bisa punya hidup yang stabil, yang gak naik turun terus, yang gak bikin kamu terus capek dan over functioning. Kalau kamu siap, kita akan lanjut ke segmen ketiga. Satu hal yang banyak orang gak sadar adalah frekuensi rendah itu gak cuma bikin kamu capek secara emosional, tapi dia juga menarik ke realitas yang sefrekuensi.
Kita semua tahu ya hukum gravitasi. Kalau kamu lempar barang ke atas ya dia bakal jatuh. Tapi ada hukum lain yang juga bekerja setiap hari tanpa kamu sadari, yaitu hukum frekuensi. Frekuensi kamu sama dengan magnet kamu. Kamu menarik bukan yang kamu inginkan, tapi yang kamu vibrasikan. Kamu mungkin punya nih vision board yang cantik banget deh. Mungkin kamu juga bisa afirmasi setiap pagi. Tapi kalau frekuensi kamu masih dirasa takut, rasa gak cukup, rasa marah, ya semesta akan menjawab frekuensi itu, vibrasi itu, bukan kata-kata afirmasi kamu. Contoh ya, kamu pengen nih punya pasangan yang sehat, tapi kamu masih vibrate di trauma ditinggalkan. Apa yang terjadi? Kamu mungkin bisa aja ketemu orang yang baik, tapi kamu akan tolak. Atau kamu sendiri yang akan rusak hubungan itu. Karena secara bawah sadar, kamu belum aman menerima cinta. Atau kamu pengen uang masuk dengan lancar, tapi kamu masih vibrate di luka masa kecil. Uang itu adalah sumber konflik. Jadi kamu akan tarik uang, tapi dia akan keluar dengan cepat. Atau kamu akan terus merasa bersalah saat kamu punya uang yang banyak. Dan ini bukan hal yang aneh. Ini kerja otak dan tubuh. Setiap kali kamu mencoba masuk ke frekuensi baru, misalnya mulai tenang, mulai percaya, mulai menikmati hidup, otak kamu bakal panik. Ini nggak biasa nih. Ini bahaya. Jangan terlalu tenang ya. Dan akhirnya kamu akan nyari-nyari masalah. Scroll sosial media, cari yang bikin cemas, bikin konflik kecil sama pasangan, marahin anak padahal bukan salah mereka. Ini bukan karena kamu jahat, tapi karena tubuh kamu belum nyaman di frekuensi damai. Dan efek jangka panjangnya apa? Energi kamu bocor. Kamu capek terus, bangun pagi nggak fresh. Karena energi kamu kebocoran buat mikir, waspada, dan over control. Relasi kamu chaos. Kamu jadi nggak bisa percaya orang. Atau kamu jadi over giving supaya nggak ditinggal. Mungkin rezeki kamu jadi seret. Kamu kerja keras tapi hasilnya stagnan. Karena kamu ngirim sinyal ke semesta, aku belum layak nerima dengan mudah. Mungkin tubuh kamu juga mulai sakit. Karena frekuensi rendah tuh bikin sistem imun kamu drop. Hormon stres kamu jadi naik dan metabolisme kamu rusak. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai berpikir kalau ini semua normal. Kamu mulai bilang ke diri sendiri, ya emang hidup kayak gini. Emang gak semua orang bisa bahagia lagi. Aku emang gak layak hidup yang mudah. Padahal itu bohong. Itu cuma karena kamu terlalu lama hidup di frekuensi rendah dan mulai percaya kalau itu rumah kamu. Tapi berita baiknya, rumah kamu bisa dibangun ulang. Kamu bisa move out dari frekuensi lama, kamu bisa bikin tubuh kamu nyaman di vibrasi baru. Bukan dengan paksaan, tapi dengan latihan, kesadaran, dan kasih sayang. Aku sendiri pernah ngalamin masa di mana semuanya kayak stuck. Bisnis jalan, uang masuk, tapi relasi tuh chaos. Energi aku bocor. Aku ngerasa uangnya tuh aman, tapi gak damai. Aku bangga di luar, tapi di dalam tuh kosong. Dan waktu aku evaluasi, aku jadi sadar. Aku bangun tidur tuh langsung buka HP. Otak aku tuh langsung lari ke masalah. Detak jantung aku langsung naik. Emosi aku selalu siap untuk berperang. Itu artinya frekuensi aku tuh di survival, bukan di abundance, bukan di cinta, bukan di kelimpahan. Dan akhirnya aku bilang ke diri sendiri, kalau aku mau hidup yang beda, aku harus mulai dari vibrasi yang berbeda. Sekarang aku mau kamu renungin, apa frekuensi default kamu setiap pagi? Apa vibrasi utama kamu saat bicara ke orang lain? Apa frekuensi tubuhmu saat kamu punya uang? Saat dicintai? Saat kamu sendirian? Tulis jawaban kamu di jurnal dan jujur, gak usah bagus-bagusin. Karena kejujuran adalah awal dari riset energi. Sekarang kamu udah tahu apa itu frekuensi, kenapa kamu nyangkut di frekuensi lama, dan apa dampak jangka panjangnya kalau kamu nggak geser vibrasi itu. Di segmen berikutnya, aku mau bahas secara praktis teknik frekuensi dari tubuh, pikiran, dan jiwa, tanpa drama, tanpa memaksa. Karena ternyata tubuh kamu tuh punya jawabannya. Dan sekarang kita bisa coba. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Gimana caranya naik frekuensi secara praktis, tanpa drama, tanpa harus naik gunung, tanpa harus ikut retret mahal, tanpa harus meditasi 4 jam. Karena frekuensi bukan tentang ritual rumit. Frekuensi adalah soal niat,
ditambah kebiasaan, ditambah kesadaran. Nomor 1, tarik nafas sama dengan ganti sinyal. Ini bukan klise, ini sains. Waktu kamu tarik nafas perlahan, panjang dari hidung, dan buang lewat mulut, kamu langsung ngasih sinyal ke sistem saraf kalau kita aman, kita nggak perlu lari, kita bisa istirahat. Dan saat tubuh kamu ngerasa aman, dia akan mulai vibrate di frekuensi lebih tinggi. Coba kita lakuin ini sekarang juga. Tarik nafas pelan, tahan, buang pelan lewat mulut. Lakuin ini 3 kali. Perasaan kamu mungkin gak langsung berubah 100%, tapi tubuh kamu mulai geser. Nomor 2, hati-hati sama inner voice kamu. Kalimat yang paling sering kamu dengar, itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Coba dengerin. Apakah kamu sering bilang, aduh gue bodoh banget sih, pasti gagal deh. Gue siapa sih berharap macem-macem deh. Kata-kata itu sama dengan remote control frekuensi kamu. Kamu nggak bisa vibrate di rasa cinta kalau kamu bicara ke diri sendiri dengan caci maki. Coba ubah dialog internal kamu. Kalau kamu gagal jangan bilang, aku bodoh. Tapi ubah jadi, ini proses belajar, aku masih dalam perjalanan. Aku tetap layak walau aku salah. Nomor 3, bergerak. Bergerak sama dengan membuka stagnansi energi. Kadang frekuensi rendah tuh bukan karena pikiran, tapi karena tubuh kamu terlalu lama diam. Emosi negatif itu bisa stuck di tubuh. Ketakutan biasanya di dada, marahnya itu di rahang. Rasa malu di perut. Dan satu-satunya cara buat mindahinnya, ya gerak. Gak harus selalu dengan olahraga, cukup dengan shake badan kamu kayak orang lagi ngusir energi negatif. Putar pundak dan leher sambil tarik nafas. Menari bebas di kamar sambil nyetel musik yang kamu suka. Ini bukan hal aneh, ini somatic healing. Tubuh kamu butuh bantuannya sendiri. Nomor 4, gratitude journaling. Menulis rasa syukur itu sama dengan frekuensi tinggi. Setiap malam, tulis 3 hal yang kamu syukurin. Gak harus yang besar, cukup hari ini bisa duduk minum kopi favorit. Atau dapat DM dari orang yang kamu gak sangka, atau denger suara ketawa anak-anak. Karena gratitude itu sama dengan shortcut tercepat ke frekuensi tinggi. Dan setiap kamu menulis, kamu sedang memprogram ulang pikiranmu untuk mencari yang baik, bukan yang kurang. Nomor 5, dengerin suara yang membawa energi tinggi. Kalau kamu gak bisa mengubah pikiran kamu, ubah dulu lingkungannya. Setel musik dengan frekuensi healing, 432 Hz, 524 Hz, atau dengerin podcast, audio meditasi, atau video yang kasih kamu rasa damai. Kadang kita nggak bisa langsung nyetel pikiran kita, tapi kita bisa nyetel suasananya dulu. Dan dari situ, vibrasi pelan-pelan ikut naik. Nomor 6, ubah fokus dari dapat apa ke siapa aku. Banyak orang dengan vibrasi rendah karena dia hidup dalam ngejar sesuatu. Aku harus dapetin uang, aku harus dapetin pasangan, aku harus sukses secepatnya. Tapi semua itu kan lahir dari frekuensi kekurangan. Sekarang coba ubah, siapa aku saat aku gak dapet semua itu? Siapa aku saat aku sendirian tanpa validasi? Kalau kamu bisa tetap tenang dan utuh tanpa semua itu, kamu udah bervibrasi dari kekuatan, dari dalam, bukan dari luar. Dan orang yang hidup dari kekuatan batin, dia bukan cuma naik frekuensi, dia stabil di frekuensi itu. Sekarang, coba tulis di kolom komentar cara paling sederhana yang bisa aku lakuin hari ini untuk naikin frekuensi adalah, misalnya, tarik nafas 3 kali setiap bangun pagi, atau nulis 3 hal yang aku syukurin, atau gak buka HP 30 menit pertama saat aku bangun tidur, jalan kaki tanpa gadget 10 menit. Tulis 1 langkah kecilmu, karena vibrasi kamu gak akan naik karena teori, tapi karena tindakan kecil yang konsisten. Di segmen berikutnya, kita akan bahas
gimana caranya supaya kamu gak cuma naik frekuensi pas lagi semangat, tapi stabil meskipun hidup lagi gak sesuai ekspektasi. Ini belum selesai, masih banyak hal-hal tentang frekuensi yang akan aku bahas. Di video part kedua, kita akan bahas gimana cara kita supaya stabil di frekuensi tinggi, walaupun itu emang susah. Pastiin kalian tetap ngikutin channel ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya.